Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata pelajaran IPA Terpadu kelas 8. Penasaran materi apa hari ini? Mari cekidot. Pada minggu ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, hari ini kita melanjutkan ke bagian B, yaitu sistem gerak manusia. Nah, apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang rangka, sendi, dan otot, serta gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Mengapa materi ini penting? Karena mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kamu dapat menjaganya dengan baik. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang rangka. Amati gambar seorang anak berikut. Mengapa seorang anak tersebut dapat duduk bahkan berdiri dengan tegak? Apa yang membuatnya seperti itu? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah tenda. Nah, ini adalah tiang tenda dan ini adalah kain tenda. Apabila kamu memperhatikan gambar tersebut, seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang tenda diibaratkan sebagai rangka, dapatkah kamu menyebutkan fungsi dari rangka? Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sistem rangka manusia. Setelah mencermati gambar 1.21 berikut, kamu dapat mengetahui bahwa tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya pada anggota tubuh bagian tangan, itu terdapat 6 jenis tulang. Contohnya yang pertama yaitu tulang lengan atas atau humerus dalam bahasa Latinnya. Dan yang kedua tulang pengumpil atau radius. Lalu selanjutnya tulang hasta atau ulna. Selanjutnya tulang pangkal telapak tangan atau karpal. Lalu selanjutnya tulang ruas jari atau falang. Lalu selanjutnya tulang telapak tangan atau metakarpal. Nah, apabila dihitung jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa itu terdiri dari 206 tulang. Nah, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru, sedangkan tengkorak melindungi otak. Lalu yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Lalu yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Lalu selanjutnya struktur tulang. Pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Nah, apakah bentuk tulang tersebut sama seperti gambar 1.22 tersebut? Nah, di sini ada struktur tulang manusia pada gambar 1.22. Nah, apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang itu tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, terus berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung, terdapat lekukan dan tonjolan dan lubang. Nah, lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Nah, lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil
yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Nah, tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Nah, kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat dan tidak mudah rapuh atau patah. Selanjutnya, macam-macam tulang pada sistem rangka. Tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, tulang jari, dan tulang pipi? Coba sekarang rabalah tulang lengan bawah, tulang jari-jari tangan, dan tulang pipimu. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang-tulang tersebut tidak sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. Tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang. Lalu ada tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Nah, ini adalah tulang lengan atau humerus, dan ini adalah tulang pipi, misalnya tulang dada. Nah, ini adalah tulang pendek, tulang tidak beraturan atau tulang punggung yang disebut dengan vertebra, dan ini adalah tulang pendek, misalnya tulang pada ruas jari atau disebut dengan falang. Lalu selanjutnya perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Nah, secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, coba pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan-lahan. Dapatkah kamu melipat daun telingamu? Pernahkah kamu berpikir, mengapa tulang pada daun telinga dapat dilipat? Nah, tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Lalu dapatkah kamu menyebutkan contoh tulang rawan lainnya? Tulang hidung ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh tulang rawan. Nah, tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Hampir semua tulang yang terdapat pada tubuh manusia itu merupakan tulang rawan. Nah, seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Agar kamu dapat memahami proses osifikasi dengan baik, perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana proses osifikasi berlangsung? Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, sejumlah tulang yang ada pada sistem rangka kamu ada 200 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau penggabungan, misalnya tulang tengkorak atau tulang ekor. Ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Selanjutnya, sendi.
Sebelum kamu mempelajari materi selanjutnya, coba sekarang kamu berdirilah, kemudian lakukan gerakan sesuka hatimu. Coba kamu pikirkan, mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan? Padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan ampiartrosis. Misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Kita bahas yang pertama, yaitu sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Lalu selanjutnya sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Selanjutnya sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi ini memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Selanjutnya yaitu sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka dan belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jarimu. Selanjutnya adalah sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya pada tulang-tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Selanjutnya otot. Fungsi otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35-40% massa tubuh adalah jaringan otot. Nah, otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekat otot pada tulang, yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Selanjutnya, otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Cara kerja otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidupmu. Otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut.
Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Yang pertama, riketsa. Riketsa terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak. Riketsa menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Nah, vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Selanjutnya, artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Nah, penumpukan kapur pada di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, patahnya tulang tersebut disebut fraktura. Ada beberapa jenis fraktura secara umum yang dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Sedangkan fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura dapat juga dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat berolahraga ataupun berkendara dengan menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Seperti yang kalian lihat pada gambar, kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC atau riketsa atau kebiasaan duduk yang salah. Nah, yang selanjutnya lordosis. Lordosis merupakan kelainan yang melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini biasanya pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan. Karena riketsa atau karena kebiasaan duduk yang salah juga bisa. Selanjutnya, skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita, yaitu yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan,
seperti mengkonsumsi susu, kangkung, kedelai, dan olahannya. Terus ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Selanjutnya, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Selanjutnya, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Contohnya seperti jalan kaki, jogging, bermain tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Selanjutnya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Nah, di sini ada tugas. Tuliskan 4 fungsi rangka tubuh. Selanjutnya, jelaskan ciri-ciri tulang rawan dan tuliskan contohnya. Lalu yang ketiga, apakah perbedaan antara sendi mati dan sendi kaku? Nah, tuliskan jawaban tugas kalian pada buku tugas, lalu kirimkan jawaban berupa foto dan kirimkan ke nomor WA Ibu ya. Jangan lupa ikut belajar bersama di video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.